24 September kemarin, Microsoft mengeluarkan Office 2019. Lalu apa bedanya dengan Office 2016? Karena secara tampilan tidak ada hal baru yang digagas. Apakah update ini hanya untuk formalitas? Gak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Hai guys, kembali lagi bersama saya Handika Setiabudi dari DKID. Dan di video kali ini, kita akan membahas sebuah software yang digunakan oleh hampir semua area demografis, yaitu Microsoft Office. Di video ini kita juga akan membahas beberapa fitur keren yang ditawarkan oleh Office 2019 dan tidak ada di Office 2016. Dan kita juga akan membahas apa beda dari Office 2019 dengan Office 365. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa support kita dengan cara subscribe atau berlangganan di channel DKID, serta klik tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang teknologi. Dan dengan mensubscribe channel DKID, kalian juga berkesempatan memenangkan giveaway menarik setiap minggunya. Dan di video kali ini, giveaway-nya adalah lisensi Office 2019 itu sendiri. Giveaway-nya akan berupa kode lisensi aktivasi yang bisa kalian aktifkan hanya dengan internet, biar Office kalian berkah ya. Karena jika kalian menggunakan Office yang dan kalian buat kerja, hasil uangnya nanti tidak barokah. Tapi kalau kalian gunakan Office untuk skripsi dan bukan hal komersil, dan memang belum ada uang untuk membelinya, ya nggak masalah pakai yang itu dulu. Tapi kalau udah ada uang, bisa beli lisensinya biar rezeki kalian barokah. Kalau sementara belum ada rezeki, ya anggap aja utang dulu. Karena memang software akhirnya bisa bikin lesu. Apalagi yang subscription base atau bayar bulanan begitu. Wah, itu bisa bikin dompet kita berdebu. Dan untuk ketentuan giveaway-nya, sama seperti biasanya. Dan untuk subscriber baru yang belum tahu aturan giveaway, silahkan baca di deskripsi ya. Oke, sekarang kita bahas Office 2019 ini. Pertama, kita bahas dulu apa bedanya dengan Office 365. Office 2019 ini adalah updatean Office 2016 yang bisa kita dapatkan dengan lifetime license atau sekali beli untuk 7 turunan. Sedangkan Office 365 adalah software subscription atau bayar tiap bulan. Dan jika kita menggunakan Office 2019, kita tidak akan mendapatkan update-update fitur baru seperti pada Office 365. Yang diupdate hanyalah security sistemnya. Apabila ada fitur baru, Microsoft hanya akan menambahkannya di Office 365. Dan perbedaan paling mendasar adalah sistem cloud-based. Jadi, kalian bisa menggunakan Office 2019 ini hanya di satu device. Sedangkan Office 365 bisa semua device, entah tablet, smartphone, atau apapun yang support Office 365. Tapi, kalau saya pribadi, saya tidak suka software yang subscription based. Mending beli sekali umur hidup tanpa harus bayar bulanan. Karena kadang kan bulan ini ada uang, bulan depan belum tentu ada uang. Tapi, tentu ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Karena subscription base akan mendapatkan prioritas dari segi support dan update fitur, sedangkan one-time payment hanya akan mendapatkan security update dari Microsoft. Dan sekarang mari kita bahas fitur-fitur baru di Office 2019 yang tidak ada di Office 2016. Fitur penerjemah. Fitur ini ada di semua Office seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Jadi sekarang, kalian tidak perlu lagi membuka tab baru untuk membuka Google Translate jika ingin menerjemahkan kata asing ke bahasa Indonesia. Karena Office 2019 memiliki fitur penerjemahnya sendiri dengan Microsoft Translator. Untuk menggunakan fitur ini, tuliskan saja kata yang ingin kalian terjemahkan di dokumen kalian, lalu klik tab Review, dan klik menu Translate, lalu akan muncul pilihan Translate Selected Text atau The Whole Document atau semua dokumen. Kemudian di drop-down area kanan, akan muncul menu translator yang kalian bisa pilih untuk mentranslate dari bahasa mana ke bahasa mana. Misalkan nih, kalian memiliki tugas untuk mentranslate lagu dari Blackpink yaitu tut, ya itulah pokoknya, ke bahasa Indonesia. Copy saja lirik Koreanya dan translatekan. Tapi saya tidak tahu ini benar apa enggak ya. Mungkin dari kalian ada yang bisa berbahasa Korea, karena saya cuma bisa bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Fitur icon. Fitur ini juga ada di semua produk Office. Dan sekarang, kalian tidak perlu mencari file icon PNG di internet kalau hanya untuk sekedar menambahkan ilustrasi di presentasi atau di dokumen kalian. Cukup buka tab menu Insert dan klik menu Insert Icon yang ada gambar bebeknya ini, dan Office akan otomatis menampilkan beberapa icon yang jumlahnya menurut saya cukup banyak. Dan kalian bisa memilih kategori icon apa yang ingin kalian masukkan ke dalam dokumen. Dan icon ini juga bisa kalian edit untuk warna, border, dan tata letak di antara huruf di dokumen kalian.
Fitur Morphing Effect. Untuk fitur ini hanya ada di PowerPoint. Dan menurut saya fitur ini cukup keren, karena dulu saya kerjanya adalah animasi, dan adanya fitur Morph Effect di PowerPoint ini akan menambah presentasi kalian lebih keren dan profesional. Karena Morphing Effect ini biasanya hanya ada di software yang untuk video editing. Untuk menggunakan fitur ini, caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu sedikit kreatif. Misalkan kalian ingin roket ini melewati planet yang bernama DKID. Duplicate saja slide PowerPoint, dan tata letak dari loket dan planetnya ini kalian ubah, yang seakan-akan nanti kalau di morph akan bergerak. Kemudian masuk ke menu transition dan pilih morph transition, dan hasilnya akan seperti ini. Cukup keren kan? Software presentasi bisa sekaligus menjadi animasi, dan kalian juga bisa mengatur berapa lama durasi transisinya jika kalian ingin meluncurkan roketnya ini secara cepat atau lambat. Dan kalau kalian bisa lebih kreatif, kalian bisa menggunakan fitur morph ini biar transisinya agak lebih rumit dan biar presentasi kalian menjadi lebih baik. Fitur LaTeX Support. Jujur saja, saya tidak terlalu pintar untuk matematika, dan fungsi LaTeX ini adalah membuat formula untuk rumus matematika. Waduh, menjawab hasil dari formula matematika yang sudah ada saja saya ini bingung, apalagi suruh buat formulanya. Tapi kalau kalian suka dengan matematika, di Office 2019 ini ada fitur namanya LaTeX Syntax, yang gunanya untuk membuat formula atau rumus matematika. Untuk membuka menu ini dibutuhkan shortcut, yaitu Alt, plus, dan sama dengan tekan secara bersamaan. Kemudian akan muncul drop down equation yang rumusnya bisa kalian tuliskan. Lalu di menu atas akan muncul menu equation dan kalian bisa memilih formula matematika mana yang ingin kalian gunakan. Rumus tambahan di Excel. Di Excel, rumusnya bertambah di Office 2019 ini. Salah satunya ada text join, yaitu fungsinya untuk menyatukan database kalian di satu format table. Kemudian ada concat dan IFS, yang fungsinya akan kita jelaskan di next video, karena ini hanya untuk highlight fitur-fitur barunya. Jadi buat kalian yang suka menggunakan Excel sebagai database, rumus baru ini tentunya akan membantu pekerjaan kalian lebih efektif dan efisien. Fitur Ink to Shape. Fitur ini ada di semua Office, namun akan lebih efisien apabila laptop atau PC kalian mempunyai fitur touchscreen. Karena ink to shape ini maksudnya adalah membuat gambar ink kalian menjadi bentuk shape. Jadi misal kalian menggambar lingkaran, meskipun kalian tidak menggambar lingkaran ini secara sempurna, Office akan mengonvert otomatis gambar dari kalian menjadi bentuk shape dari sebuah lingkaran. Tapi tidak semua bentuk ink atau gambaran kalian bisa menjadi shape. Karena hanya bentuk shape yang sederhana saja yang bisa dibaca oleh konverter ink dari Microsoft ini. Fitur Webframe. Ini adalah fitur yang ada di Visio 2019. Sekarang kalian bisa membuat draft ataupun website menggunakan template-template yang disediakan oleh Microsoft Visio. Untuk membuka menu ini, kalian bisa pilih menu File, kemudian New, kemudian klik tab Categories, dan pilih Software dan Database. Kemudian pilih Wireframe Website, dan kalian bisa memilih blank space atau halaman kosong, ataupun template yang sudah disediakan oleh Visio untuk nantinya kalian edit dengan desain kalian sendiri. Oke guys, cukup sekian video kita tentang fitur-fitur Office 2019 yang tentunya akan mempermudah semua tugas. Sebenarnya masih banyak fitur yang digagas, namun karena keterbatasan waktu kita hanya membahasnya sekilas. Dan kesimpulan video yang kita bahas adalah Office 2019 bisa menjadi opsi buat kalian yang seperti saya, yang tidak suka dengan subscription base. Karena kalau di total, jumlahnya akan lebih mahal. Namun kekurangannya, kalian tidak memiliki cloud-based OneDrive yang disediakan oleh Office 365. Dan Office 2019 ini tidak bisa di-login di beberapa PC apabila kalian lupa membawa laptop pribadi kalian. Dan kalau secara tampilan tidak ada perbedaan antara Office 2016 dan 2019. Secara booting juga kecepatan membukanya sama, hanya saja fitur-fitur baru yang ada di Office 2019 memang sedikit membantu kita untuk memudahkan. Dan apabila ada pertanyaan apakah layak apabila kita mengupgrade Office 2016 ke Office 2019. Kalau menurut saya layak-layak aja karena Office meluncurkan produknya tiap 3 tahun sekali. Dan biasanya Office akan memaksa kalian mengupdate dengan cara yang halus. Contohnya jika kalian membuka file Office 2016 ke Office 2013. Memang bisa terbuka, namun biasanya hasilnya tidak seperti save-savean kita yang ada di Office 2016. Entah spasinya tidak beraturan atau paragrafnya berantakan. Tapi apabila kita memiliki file Office 2013 dan membukanya di Office 2016, hasilnya akan tetap sama dan beraturan. Paham kan ya? Semoga paham ya.
Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian agar bisa memberi manfaat kepada orang banyak, karena berbagi hal baik itu pahala. Dan terima kasih sudah mengorbankan kuota dan waktu kalian untuk menonton video ini. Subscribe juga channel DKID agar kita lebih bersemangat membuat video-video bermanfaat lainnya untuk kalian semuanya. Dan dengan mensubscribe channel ini, kalian bisa berkesempatan memenangkan giveaway menarik. Seperti video kita kali ini, giveaway-nya adalah lisensi Office 2019. Untuk syarat dan ketentuan giveaway-nya, silahkan baca deskripsi ya. Dan untuk giveaway Windows 10 Pro Original akan tetap ada, tapi hanya ada di hari Sabtu. Jadi kita akan bagikan seminggu sekali di hari Sabtu, dan kita acak pemenangnya yang berkomentar di video yang kita upload di hari Sabtu, dan Sabtu depannya akan kita umumkan. Karena kita berencana mengupload video setiap hari, dan kalau diumumkan giveaway-nya setiap hari, nanti kalian bosan dan sayanya juga cepat bangkrut. Namun untuk giveaway random seperti peripheral akan tetap kita usahakan ada di setiap videonya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, and see you on the next video. Bye bye.